Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini mata kuliah komunikasi bisnis akan membahas tentang pesan bad news dan persuasif. Yang pertama tentang pesan bad news, itu dalam menyampaikan pesan jika tatap muka, itu nada atau intonasi itu memberikan kontribusi yang cukup penting. Jadi kalau menyampaikan bad news itu nadanya yang bersifat mengayomi, bukan nada yang menakut-nakuti. Itu lebih menstabilkan kondisi dan situasi. Kemudian tujuannya apa sih Pak? Kok harus pakai intonasi atau nada dalam menyampaikan bad news? Bad news ini apa? Bad itu kurang baik, news berita, jadi berita kurang baik. Dalam menyampaikan berita kurang baik itu tidak sembarangan. Kita sebagai orang manajemen perlu menyampaikan bad news dengan cara yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Tujuannya apa sih Pak? Kok kita perlu mengatur nada atau intonasi dalam menyampaikan bad news? Yang pertama, kita perlu membantu audiens untuk mengerti bahwa bad news menggambarkan suatu keputusan yang tegas. Maksudnya tegas itu keputusan yang harus dilaksanakan. Apapun dampaknya itu harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua, membantu audiens mengerti bahwa keputusannya itu bersifat adil. Jadi bukan keputusan yang bersifat sewenang-wenang. Kemudian yang ketiga, membantu audiens agar tetap memberikan niat baik bagi perusahaan. Jadi dengan adanya bad news yang kita sampaikan dengan sebaik-baiknya, itu diharapkan tidak membuat karyawan atau audiens itu membenci kita, tetapi bisa memahami kondisi yang sebenarnya terjadi. Dalam menyampaikan bad news, kita perlu merencanakan 4 hal ya. Yang pertama, pembuka. Pembuka ini biasanya pernyataan netral. Contoh pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Itu netral, tidak memihak manapun, tidak memihak karyawan maupun tidak memihak pimpinan. Netral, semua diberikan salam. Kemudian yang kedua, alasan. Disampaikan dulu alasannya. Penjelasannya bersifat logis. Contoh, sebagaimana yang kita ketahui, akhir-akhir ini permintaan pelanggan kita tidak seramai tahun yang lalu. Tahun ini kita ketahui untuk mencari pelanggan itu sangat sulit, sehingga itu berpengaruh ke pendapatan kita. Pendapatan kita sekarang menurun, tidak seperti pendapatan di tahun lalu. Itu penjelasan logis. Jadi alasanmu apa? Mau melakukan sesuatu. Yang ketiga, bad news, nyatakan bad newsnya. Setelah pembukaan, kemudian alasan. Yang ketiga kita sampaikan bad newsnya. Bahwa, contoh, kita sampaikan bahwa setelah manajemen menimbang-nimbang dan menganalisis, kita tidak punya cara lain kecuali menurunkan tunjangan. Bukan gaji ya, gaji sama tunjangan kan beda. Bahwa kali ini kita akan menurunkan tunjangan. Karena di awal tadi sudah disampaikan alasannya bahwa penjualan menurun, pendapatan menurun. Kemudian tahap ketiga kita sampaikan bad news-nya, yaitu manajemen akan menurunkan tunjangan bagi karyawan. Setelah pembuka, kemudian alasan dan bad news sudah kita sampaikan, yang terakhir jangan lupa penutup. Penutup ini harus bersifat positif, bersahabat dan menyenangkan. Jadi seperti orang habis jatuh itu harus dikasih obat supaya lukanya sembuh. Seperti bermain tinju, orang bermain tinju di ring itu kalau sesi 1 sudah selesai, pemain tinjunya kan ada di samping untuk diberi es, diberi obat-obatan supaya bisa bertanding di sesi selanjutnya. Yaitu contohnya, salah satu contohnya seperti itu. Jadi ketika sudah disampaikan bad news, jangan lupa penutupnya bersifat positif dan menyenangkan, bersahabat. Contoh. Demikian pengumuman ini kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian.
perlu kita ketahui bersama bahwa beberapa perusahaan tetangga kita yang tidak jauh dari lokasi ini, itu mereka sudah mem-PHK karyawannya. Sedangkan di perusahaan kita berusaha untuk bagaimana mempertahankan rekan-rekan sekalian, karena kita menganggap kita semua adalah saudara, sehingga kami perlu mempertimbangkan saudara-saudari sekalian untuk dipertahankan. Namun biaya mempertahankan rekan-rekan sekalian itu tidak bisa dipungkiri, yaitu harus menurunkan tunjangan. Tentu ini akan lebih baik dibanding rekan-rekan kita yang ada di samping kantor kita yang sudah di PHK dan tidak bekerja, tidak mendapatkan penghasilan rutin lagi. Itu lebih menguntungkan kita, karena meskipun tunjangan kita dikurangi, tunjangan kita diturunkan, namun kita masih bisa bekerja di sini sehari-hari mendapatkan penghasilan yang rutin. Oleh karena itu, supaya kita bisa lepas dari situasi penurunan ini, kami manajemen berharap bersama rekan-rekan sekalian kita saling bahu-membahu untuk mendapatkan pelanggan sehingga dapat meningkatkan pendapatan kita lagi. Kita bisa melakukan pelayanan yang terbaik kepada mereka, sehingga apa-apa yang menjadi keluhan mereka bisa kita kelola untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi. Diharapkan kalau pelanggan sudah puas atas pelayanan terbaik kita, mereka akan menjadi pelanggan tetap, dan pelanggan-pelanggan yang baru tentunya dapat menambah pendapatan kita dari pendapatan saat ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, itu contohnya penutup. Jadi kita dalam menerima bad news itu jangan lupa, setelah tidak enak mendengarkan berita bad news, kita tetap memberikan hal-hal yang bersifat menyejukkan untuk memotivasi menjalankan waktu yang akan datang. Nah, itu contohnya ya. Oleh karena itu, tugas saudara-saudari sekalian, buatlah video, terserah videonya bad news, terserah bad newsnya apa aja. Boleh PHK, boleh mengurangi tunjangan, boleh mengurangi gaji, mengurangi jam kerja, boleh apa saja yang bersifat bad news, berita negatif untuk intern organisasi. Jangan lupa 4 hal tadi: pembuka, kemudian alasan logis, bad news, dan penutup. Jangan lupa untuk di-upload di link yang sudah disediakan. Sekian, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan, japri WA saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.